Di peron stasiun Tebet, seorang wanita berkerah hitam berhenti. Perlahan ia menoleh. 15 tahun, waktu yang begitu panjang, runtuh dalam sekejap. Mbak Mia. Suara bergetar pria berjaket kerja bernoda oli itu. Matanya bergetar. Mia Putri, Mas Joni. Mereka pernah menjadi suami istri. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah perceraian. Semua suara di peron seolah menghilang. Seolah hanya mereka berdua yang tersisa. Mia melangkah mundur, seperti ingin lari, namun juga ingin mendekat. Mengapa? Setelah 15 tahun, di tempat ini. Apa yang membuat mereka bertemu lagi? Kereta akan datang, tapi tak ada yang bergerak. Pukul 7 malam, kereta pulang kerja penuh sesak. Mas Joni memegang pegangan tangan dengan jaket kerja penuh noda oli. Seharian merangkak di bawah mobil membuat punggungnya sakit luar biasa. Noda oli hitam di bawah kukunya tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Usianya 57 tahun, sudah 15 tahun mengelola bengkel mobil. Dulu ia adalah pemuda yang punya mimpi menjadi pengusaha, tapi kini hanyalah montir biasa yang menjalani hidup dari hari ke hari. Bau oli mesin sudah melekat di tubuhnya, dan ia bisa merasakan orang-orang sedikit menghindarinya di kereta. Saat tiba di stasiun Tebet, pintu terbuka dan orang-orang bergegas naik dan turun. Saat itu, pandangan Mas Joni terpaku pada satu titik. Seorang wanita berambut sebahu. Punggungnya yang mengenakan turtleneck hitam sangat familiar. Meski 15 tahun telah berlalu, kemiringan bahunya. Kebiasaan memiringkan kepala sedikit, semuanya tetap sama. Tidak mungkin. Jantung Mas Joni mulai berdebar kencang. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Saat itu, wanita itu tanpa sengaja menoleh, Mia Putri. Waktu seolah berhenti. Kebisingan di sekitar menghilang, seolah hanya mereka berdua yang tersisa. Mata Mia terbelalak. Bibirnya sedikit bergetar. Mbak Mia. Hanya satu kata yang berhasil keluar. Nama yang dipanggil setelah 15 tahun. Suaranya pecah, dan tidak keluar dengan sempurna. Semua tahun-tahun itu terkandung dalam panggilan singkat itu. Mia menatap Mas Joni, lalu memejamkan mata. Lalu membukanya lagi. Seolah memastikan itu bukan mimpi. Tangannya mencengkeram erat tali tasnya hingga sendi-sendinya memutih. Mas Joni, suaranya juga bergetar. Di wajahnya terlihat jelas jejak waktu. Rambutnya yang dulu hitam dan berkilau kini diselingi uban. Kerutan halus muncul di sekitar matanya. Tapi ia tetap cantik. Bagi Mas Joni. Kenapa? Mia tergagap. Matanya bergetar. Kejutan, kebingungan, dan kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Emosi yang rumit melintas di wajahnya. Saya tinggal di pasar Minggu. Saya punya bengkel mobil. Mas Joni menjawab singkat. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana bisa menjelaskan kekosongan 15 tahun hanya dengan beberapa kata. Oh, saya punya warung lauk. Anak saya tinggal di dekat sini. Pada kata anak, keduanya tersentak. Sari. Meski nama itu tak terucap, keduanya pasti membayangkan wajah yang sama. Putri mereka yang kini berusia 27 tahun. Anak yang terakhir kali dilihat Mas Joni saat berusia 12 tahun. Angin dingin berhembus di peron. Rambut Mia beterbangan. Mas Joni ingin mengulurkan tangan dan membelai rambut itu, tapi ia tak bisa. Ia tak punya hak. Kereta lain sedang datang. Dengan suara bising, saya harus pergi. Mia berkata tergesa-gesa. Ia bergegas menuju kereta seolah melarikan diri. Tapi ia berhenti sejenak di depan pintu. Ia tak menoleh, tapi punggungnya mengatakan sesuatu. Jangan pergi. Tidak, biarkan aku pergi. Pintu tertutup dan kereta berangkat. Mas Joni berdiri terpaku. Wajah Mia melintas di balik jendela. Ia juga melihat ke arah ini. Kembali sendirian, Mas Joni menghela napas. Ada rasa sakit di satu sudut hatinya. Ia teringat hari itu, 15 tahun yang lalu, saat semuanya hancur. Pinjaman rentenir. Semuanya berawal dari sana, menjadi penjamin atas permintaan seorang teman adalah awal masalah. Teman itu kabur, dan utangnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mas Joni. Pinjaman bank tak cukup,
jadi ia mulai menggunakan rentenir. Itu adalah awal dari neraka. Rentenir bahkan datang ke rumah, tepat saat Sari pulang dari sekolah. Melihat putrinya yang masih kecil ketakutan, Mas Joni memutuskan untuk melindungi keluarganya, ia harus menghilang. Begitulah ia meninggalkan rumah. Itu adalah akhir dari 12 tahun pernikahan mereka. Mia menangis dan memohon, tapi Mas Joni berbalik dengan dingin. Ia percaya itu adalah jalan terbaik untuk keluarganya. Selama 15 tahun yang panjang itu, Mas Joni hidup sendirian. Butuh 10 tahun untuk melunasi utangnya. Setelah itu, ia membuka bengkel mobil kecil dan hidup pas-pasan. Tapi 3 bulan lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pemilik gedung bengkel di Ciputat mengatakan akan ada pembangunan ulang dan memintanya pergi. Saat mencari tempat baru, ia menemukan lokasi yang bagus di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Awalnya ia ragu, karena di sanalah Mia dan Sari berada. Tapi sudah 15 tahun berlalu, dan tak mudah menemukan lokasi bengkel di Jakarta. Yang terpenting, sewanya terjangkau. Lagi pula Pasar Minggu juga luas, jadi tak akan sering bertemu. Begitulah ia meyakinkan dirinya sendiri, dan pindah ke Pasar Minggu. Selama 3 bulan, tak ada kejadian apa-apa. Tapi hari ini, mereka bertemu. Kadang-kadang ia melihat Sari dari jauh, upacara kelulusan SMP, upacara masuk SMA, pengumuman kelulusan universitas. Tapi ia tak punya keberanian untuk mendekat. Dengan wajah apa ia bisa bertemu putrinya sebagai ayah yang dikejar rentenir? Kereta tiba di stasiun Pasar Minggu. Mas Joni turun dengan langkah berat. Dalam perjalanan kembali ke bengkel, wajahnya terus terbayang. Warung lauk, katanya. Betapa sulitnya Mia membesarkan putrinya sendirian, hatinya terasa sesak. Sesampainya di bengkel, Mas Joni menutup rolling door dan masuk ke dalam. Dalam kegelapan, ia membuka kotak perkakas. Ia mengeluarkan kantong plastik yang tersembunyi di bagian paling dalam. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto ulang tahun pertama Sari, foto syukuran ulang tahun, dan foto keluarga terakhir. Jejak-jejak masa bahagia. Mas Joni menatap foto-foto itu lama sekali, lalu memasukkannya kembali ke dalam kantong. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Seperti yang ia lakukan selama 15 tahun. Di luar, matahari terbenam. Mas Joni merebus mie instan sendirian dan berpikir, jangan bertemu lagi. Itu yang terbaik untuk semua orang. Tapi di satu sudut hatinya, ia tahu. Pertemuan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal. Simpul emosi yang terikat erat selama 15 tahun mulai terurai. Di luar jendela, lampu-lampu Pasar Minggu mulai menyala satu persatu. Pasti ada Mia di suatu tempat, dan juga Sari. Mas Joni menghela napas panjang. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa besok akan menjadi hari yang biasa, bahwa ia akan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatinya sudah menginginkan hal lain. Pukul 6 pagi. Mas Joni bangun seperti biasa. Ia berharap pertemuan di kereta kemarin hanyalah mimpi, tapi rasa sesak yang tersisa di sudut hatinya memberitahunya bahwa itu adalah kenyataan. Dalam perjalanan ke bengkel, jalanan Pasar Minggu masih sepi. Hanya lampu jalan yang menyinari dengan sendirinya. Mas Joni berdiri di depan rolling door dengan langkah berat. Suara rolling door yang terbuka membangunkan pagi yang sunyi. Ia masuk, menyalakan lampu, dan menyalakan radio. Melodi dangdut yang familiar mengalun. Mas Joni mengganti pakaian kerjanya dan mulai merapikan perkakas. Kunci pas, kunci Inggris, obeng. Perkakas tua yang menemaninya selama 15 tahun. Meski penuh noda oli, bagi Mas Joni, itu adalah rekan kerja yang berharga. Tiba-tiba, ia melihat bagian terdalam kotak perkakasnya. Tempat di mana foto keluarga yang kemarin ia keluarkan berada. Mas Joni ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan. Ia mengeluarkan kantong plastik dan melihat foto-foto satu persatu. Foto ulang tahun pertama Sari. Bayi dengan pipi cubi tersenyum lebar. Saat itu, Mas Joni berusia 30 tahun dan merupakan ayah paling bahagia di dunia. Foto syukuran ulang tahun.
Ia ingat tertawa dan bertepuk tangan bersama Mia ketika Sari yang mengenakan baju tradisional mengambil pensil saat memilih benda keberuntungan. Anak kita pasti pandai belajar. Kata-kata Mia saat itu masih terngiang di telinganya. Foto keluarga terakhir. Foto itu diambil pada musim semi tahun Sari masuk sekolah dasar. Ketiganya tersenyum cerah di bawah pohon sakura. 6 tahun kemudian, semuanya hancur. Mas Joni memasukkan kembali foto-foto itu dan menghela napas. Ia tak punya waktu untuk tenggelam dalam masa lalu. Ia harus terus menjalani hidup hari ini. Sementara itu, pada saat yang sama, Mia juga sudah bangun. Ia harus menyiapkan lauk pauk mulai pukul 4 pagi. Meski warung lauknya kecil, pelanggannya cukup banyak. Setiap kali mendengar, "Bu, masakanmu yang paling enak," ia merasa bangga. Tapi sejak kemarin, hatinya kacau. Ia tak bisa tidur nyenyak setelah bertemu Mas Joni. Ia hanya menatap langit-langit sampai pagi tiba. Kenapa harus di pasar Minggu? Mia bergumam sambil mengiris tempe. Tangannya gemetar saat memotong. Ia pikir ia sudah melupakan semua itu selama 15 tahun, tapi sepertinya tidak. Saat menggoreng teri dan membuat telur dadar, ia teringat Mas Joni. Ia sudah terlihat jauh lebih tua. Dulu ia adalah pria yang gagah dan penuh percaya diri, tapi Mas Joni yang ia lihat kemarin adalah pria paruh baya yang lelah. Aku juga pasti begitu. Mia tersenyum pahit. Penampilannya di cermin terasa asing, 55 tahun. Jejak-jejak tahun-tahun ia membesarkan putrinya sendirian terlihat jelas di wajahnya. Pukul 10 pagi, warung buka. Mia meletakkan kotak-kotak lauk pauk satu persatu di etalase. Sayur asem, tempe orek, teri goreng, mie goreng, telur dadar. Selamat datang. Pelanggan pertama masuk. Seorang ibu-ibu dari lingkungan sekitar. Bu, sudah buka pagi-pagi sekali ya? Iya, sudah jadi kebiasaan bangun pagi. Mia menjawab dengan senyum paksa. Tapi hatinya masih gelisah. Saat pagi berlalu dan waktu makan siang semakin dekat. Mia keluar warung sebentar untuk mencari angin. Tapi ia melihat bengkel mobil di seberang jalan. Tulisan bengkel Mas Joni terlihat jelas. Jantung Mia berdebar kencang. Selama ini dia sedekat ini, sungguh aneh ia tak mengetahuinya selama 3 bulan. Mungkin karena mereka bergerak pada waktu yang berbeda. Mia menatap bengkel itu cukup lama, lalu masuk ke warung. Tapi pikirannya terus-menerus tertuju ke sana. Beberapa hari berlalu. Mas Joni dan Mia hidup hati-hati, sadar akan keberadaan satu sama lain. Mereka sengaja memilih jalan yang berbeda dan berusaha untuk tidak saling tatap. Tapi karena lingkungan yang sempit, mereka sering bertemu. Di minimarket, di halte bus, di pasar. Setiap kali itu terjadi, mereka hanya mengangguk canggung dan berlalu. Sampai suatu hari, Mia sedang mengemudi dan mendengar suara aneh. Suara duk-duk terus-menerus. Ada yang rusak, kebetulan ia sedang melewati depan bengkel. Mia ragu sejenak, lalu menghentikan mobilnya. Seharusnya ia mencari bengkel lain, tapi entah kenapa langkah kakinya mengarah ke bengkel Mas Joni. Selamat datang. Ah, Mas Joni terkejut melihat Mia. Pakaian kerjanya bernoda oli dan keringat membasahi dahinya. Ada suara aneh dari mobil saya. Mia berkata setenang mungkin. Tapi ia tak bisa menyembunyikan suaranya yang bergetar. Mas Joni menatap Mia sebentar, lalu mengangguk. Biar saya periksa. Mas Joni membuka kap mobil dan memeriksa berbagai hal. Mia berdiri agak jauh dan mengamati. Wajahnya serius seperti dulu. Ia adalah orang yang paling rajin saat bekerja. Sepertinya tidak ada masalah serius. Coba saja jalan lagi, kalau suaranya masih ada, datang lagi. Mas Joni berkata sambil menutup kap. Sebenarnya ia tahu dari awal tidak ada masalah apa-apa, Mia juga. Berapa? Tidak usah. Saya hanya melihat saja. Tapi, serius? Keduanya berdiri canggung. Banyak yang ingin dikatakan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana kabarmu selama ini? Mas Joni yang pertama membuka suara. Yah, begitu saja. Jawaban Mia singkat, tapi di dalamnya terkandung 15 tahun. Kesulitan, kesepian,
dan kemarahan yang ia alami saat membesarkan putrinya sendirian. Sari tumbuh dengan baik dan menjadi guru. Dia mengajar anak-anak di sekolah dasar. Mata Mas Joni berkaca-kaca. Putrinya telah tumbuh menjadi dewasa yang begitu luar biasa tanpa sepengetahuannya. Syukurlah. Sungguh syukurlah. Mia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia merasa ingin menangis. Setelah menahan diri selama 15 tahun, mengapa ia menjadi begitu lemah di hadapan Mas Joni? Kalau begitu, saya pergi dulu. Mia buru-buru naik ke mobil. Mas Joni menatap mobil yang menjauh cukup lama. Ada rasa sakit di satu sudut hatinya. Malam itu, Mas Joni tak bisa tidur lagi. Ia hanya menatap langit-langit dan tenggelam dalam pikiran. Sari sudah jadi guru. Ia bangga pada putrinya, tapi juga merasa bersalah, karena ia tak ada di sisinya pada masa-masa paling penting. SMP, SMA, kuliah. Ia melewatkan setiap momen. Mia juga sama. Ia mengeluarkan buku harian dan memegang pulpen. Hari ini, aku pergi ke warungnya. Bodoh sekali, aku bahkan berbohong. Dia sudah sangat tua. Aku juga pasti begitu. Tapi anehnya, aku merindukannya. Padahal sudah 15 tahun berlalu. Mia meletakkan pulpennya dan menghela napas. Hatinya kacau. Kebencian dan kerinduan bercampur aduk. Pemandangan malam pasar Minggu terlihat di luar jendela. Lampu-lampu berkelip. Salah satunya pasti bengkel Mas Joni, dan yang lainnya adalah rumah Sari. 15 tahun adalah waktu yang sangat lama. Tapi luka di hatinya masih belum sembuh. Bahkan setelah bertemu lagi, rasanya semakin jelas. Keduanya melewati malam yang panjang di tempat masing-masing. Besok akan menjadi hari yang biasa lagi. Tapi sesuatu sudah mulai berubah. Hati yang beku selama 15 tahun perlahan-lahan mulai mencair. Pukul 3 pagi. Mas Joni terbangun lagi. Sudah yang ke-10 kalinya bulan ini. Kegelapan di langit-langit terasa begitu berat. Ia teringat hari itu, 15 tahun yang lalu. Hari ketika rentenir menunggu di depan sekolah Sari. Hari ketika putrinya yang kecil berlari pulang ketakutan dan gemetaran. Suara kecil itu masih terngiang di telinganya. Mas Joni membenamkan wajahnya di bantal. Ia merasa ingin menangis. Ia bangun dari tempat tidur dan pergi ke dapur. Di kulkas hanya ada beberapa kaleng bir, kerupuk, dan beberapa telur. Kulkas sepi seorang pria yang hidup sendirian. Ia minum segelas air dan melihat keluar jendela. Pagi hari di pasar Minggu sunyi. Hanya lampu jalan yang berdiri sendirian. Tiba-tiba ia teringat Mia. Dulu ia sering membuatkan susu hangat untuknya ketika ia menderita insomnia. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu untuknya sekarang? Sementara itu, Mia juga tak bisa tidur. Ia mengeluarkan buku harian lamanya. Buku harian yang ia tulis selama 15 tahun. Ia memegang pulpen dan menulis tanggal hari ini. Ia menulis bahwa ia melihat pria itu lagi, bahwa meskipun wajahnya sudah tua, entah kenapa ia merasa senang. Ia berhenti menulis. Air mata menetes ke kertas. Ia teringat betapa sulitnya ia membesarkan Sari sendirian. Hari-hari ia bekerja dari pagi buta dan bekerja paruh waktu sampai larut malam. Namun, saat itu, uang untuk biaya les pun masih pas-pasan. Mia menutup buku hariannya. Mengingat masa lalu menyakitkan hatinya. Keesokan harinya, saat makan siang, Mia sedang makan sendirian dan tiba-tiba teringat. Apakah Mas Joni makan dengan benar? Apakah ia melewatkan makan karena sibuk bekerja di bengkel? Ia menggelengkan kepala, tapi tangannya sudah menyiapkan bekal. Sayur asem, telur dadar, teri goreng, lauk pauk kesukaan Mas Joni. Ia ragu-ragu di depan bengkel untuk waktu yang lama. Haruskah aku masuk? Saat itu, Mas Joni keluar dari dalam. Sepertinya ia pergi membeli makan siang. Pandangan keduanya bertemu. Mata Mas Joni terbelalak. Orang yang hidup sendirian harus makan dengan benar. Mia menyodorkan bekal. Wajahnya memerah. Seolah-olah saat pertama kali mereka bertemu. Mas Joni menerima bekal itu, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena bekal itu. Karena itu adalah sentuhan Mia setelah 15 tahun.
Mereka masuk ke dalam bengkel dan duduk berhadapan dengan Canggung. Saat Mas Joni membuka bekal, aroma sayur asam menyebar. Penampilannya yang makan dengan lahap terlihat menyedihkan. Mia entah kenapa merasa terharu. Ia ingin mengatakan padanya untuk makan pelan-pelan seperti dulu, tapi bibirnya tak bisa bergerak. Setelah beberapa saat hening, Mas Joni meletakkan sendoknya. Tangannya sedikit gemetar, air mata mengalir dari matanya. Setelah 15 tahun, permintaan maaf memenuhi tenggorokannya, tapi tak mudah keluar. Maaf. Hanya dua kata yang berhasil keluar. Dalam kata-kata singkat itu terkandung penyesalan 15 tahun. Mia juga menggigit bibirnya dan menahan air mata. Mengapa baru sekarang ia mengatakannya? Betapa ia ingin mendengarnya selama ini? Emosi yang rumit membebani hatinya. Mas Joni menundukkan kepala dan mengeluarkan beberapa buku tabungan lama. Ia meletakkannya di atas meja dengan tangan gemetar. Mia membuka buku tabungan itu dan melihat uang yang terkumpul sedikit demi sedikit setiap bulan. Jumlahnya tak banyak, tapi di dalamnya terkandung perasaan 15 tahun. Mas Joni tak bisa mengangkat kepalanya ketika Mia bertanya mengapa ia tak mengirimkannya. Ia hanya bergumam dalam hati bahwa ia merasa tak punya hak, bahwa suami yang tak berguna yang dikejar rentenir tak punya hak apa-apa. Ia tak bisa mengucapkannya karena takut terdengar seperti alasan. Saat itu, pintu bengkel terbuka kasar. Sari berdiri di sana. Ia datang sendiri setelah pulang kerja. Wajahnya penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan, Bu?" Suaranya dingin. Mia terkejut dan berdiri. Sari mendekat sambil menatap Mas Joni. Emosi yang terpendam selama 15 tahun akan meledak. Mas Joni juga membeku melihat putrinya. Ini bukan lagi Sari kecil yang berusia 12 tahun. Putrinya yang berusia 27 tahun menatapnya dengan mata penuh amarah. Dari mulut Sari, keluhan 15 tahun tumpah ruah. Bahwa ibunya bekerja dari pagi buta, dan bahkan bekerja paruh waktu di minimarket sampai larut malam, bahwa ia belajar sendiri karena tak ada uang untuk les. Bahwa ia berbohong kepada teman-temannya bahwa ia tak punya ayah. Semua luka terungkap mentah-mentah. Yang paling menyakitkan adalah kejadian rentenir datang ke sekolah. Hari itu, di depan semua teman-temannya, mereka berteriak, "Di mana ayahmu?" Sari tak akan pernah melupakan rasa malu dan takut itu seumur hidupnya. Mas Joni tak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tak bisa membela diri. Setiap kata putrinya menusuk hatinya seperti pisau. Ia bahkan tak bisa mengangkat kepalanya. Mia juga menangis dan mencoba menenangkan putrinya, tapi Sari tak berhenti. Kata-kata yang ia tahan selama 15 tahun tumpah ruah seperti air bah. Kenapa baru sekarang? Apakah mengatakan maaf bisa memaafkan semuanya? Suara Sari bergetar. Tak bisa dibedakan apakah itu kemarahan atau kesedihan. Mas Joni berlutut. Untuk pertama kalinya ia hancur di depan putrinya. Tapi Sari berbalik dengan dingin. "Bu, sadar. Akan tertipu lagi." Sari membanting pintu dan pergi. Mia mengejar putrinya. Di bengkel, hanya Mas Joni yang tersisa. Ia berlutut. Malam itu, di rumah Mia, percakapan ibu dan anak berlanjut. Sari tak mengerti ibunya. Orang yang paling tahu bagaimana ibunya hidup setelah pria itu pergi, mengapa ia mencoba menerimanya kembali? Mia menceritakan kisah yang ia sembunyikan selama ini kepada putrinya. Bahwa setelah Mas Joni pergi, rumah mereka juga hilang. Bahwa ia diusir tanpa bisa mengambil deposit. Bahwa Sari sakit dan ia tak punya uang untuk biaya rumah sakit, ia menangis semalaman. Tapi meskipun begitu, ia berharap setidaknya sekali saja ada kabar darinya. Keputusasaan untuk mengetahui bahwa ia masih hidup. Pengakuan Mia membuat Sari juga menangis. "Tapi Bu, aku takut ibu akan sakit lagi." Kekhawatiran putrinya menusuk hatinya. Mia juga goyah. "Benar, apa yang aku harapkan? 15 tahun sudah cukup lama, kenapa aku mencoba memulai lagi?" Sejak hari berikutnya, Mas Joni dan Mia mulai menjaga jarak lagi. Kemarahan Sari membangun tembok dingin di antara mereka. Mas Joni ingin mengembalikan bekalnya, tapi ia tak bisa.
Mia juga tak lagi mengunjungi bengkel. Seminggu berlalu. Setiap hari Mas Joni membuka pintu bengkel, tapi ia tahu Mia tak akan datang. Itu wajar, karena perkataan Sari benar. Luka 15 tahun tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Mia juga sama. Saat membuat lauk pauk, ia teringat Mas Joni, tapi wajah putrinya terbayang dan ia berbalik. Ia tak bisa menyakiti Sari lagi. Begitulah keduanya kembali ke kehidupan masing-masing. Ada sedikit kegembiraan sesaat, tapi tembok kenyataan terlalu tinggi. Jurang yang diciptakan oleh 15 tahun tak mudah ditutup. Percakapan hari itu tak lama. Tapi itu menjadi titik balik penting bagi keduanya. Mas Joni mengakui luka putrinya, dan Mia mengatakan ia butuh waktu untuk menata hatinya. Mari kita pelan-pelan. Sungguh pelan-pelan. Mas Joni mengangguk mendengar kata-kata Mia. Ia berjanji tak akan terburu-buru, ia akan menunggu. Setelah itu, keduanya mulai bertemu lagi dengan hati-hati. Bukan dengan bekal, tapi kadang-kadang minum kopi. Mereka menghindari membicarakan masa lalu dan berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari saat ini. Suatu hari Minggu, Mia menyarankan, cuacanya bagus. Bagaimana kalau jalan-jalan di taman? Mas Joni terkejut, tapi mengangguk. Keduanya berjalan perlahan di taman kota pasar Minggu. Mereka tak banyak bicara, tapi hanya berjalan bersama saja sudah terasa damai. Sinar matahari musim kemarau terasa hangat. Terdengar suara daun-daun kering berdesir. Mia menunjuk bangku dan menyuruhnya duduk. Keduanya duduk dengan jarak yang cukup. Setelah hening cukup lama, Mas Joni membuka suara. Kenapa dulu bisa jadi begitu, ya? Kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya kita terlalu muda. Mia juga setuju dengan tenang. Itu adalah masa-masa di mana keduanya saling menyakiti dan disakiti berulang kali. Berjalan-jalan di taman menjadi rutinitas keduanya. Setiap minggu sore, mereka bertemu pada waktu yang sama dan berjalan sekitar 1 jam. Kadang-kadang mereka juga minum kopi. Lalu suatu hari, ventilasi di warung lauk Mia rusak. Ia hendak memanggil tukang reparasi, tapi teringat Mas Joni. Ia mengirim pesan, menanyakan apakah ia bisa melihatnya jika ada waktu. Mas Joni langsung datang. Penampilannya yang membawa kotak perkakas terlihat meyakinkan. Melihatnya membongkar dan membersihkan ventilasi dengan cekatan, Mia teringat kenangan lama. Saya hanya membantu tetangga. Mas Joni berkata dengan senyum malu-malu. Mia juga tersenyum. Kata, tetangga menciptakan jarak aman bagi keduanya. Setelah perbaikan ventilasi selesai, Mia menyajikan teh. Keduanya duduk di meja kecil dan berbincang. Tentang bagaimana bisnisnya, apakah bengkel sibuk, percakapan sehari-hari seperti itu. Berbelanja bersama setiap akhir pekan juga menjadi hal yang alami. Mas Joni membawa barang-barang berat, dan Mia memilih-milih berbagai macam barang. Orang-orang di pasar mengira mereka adalah pasangan suami istri, tapi mereka tak mengoreksi. Sari masih waspada, tapi tak lagi menentang dengan keras seperti dulu. Ia merasakan ibunya menjadi lebih ceria. Kadang-kadang ia bertemu Mas Joni, ia berpura-pura tidak melihatnya, tapi tak ada lagi permusuhan yang terang-terangan. Saat Mas Joni sakit demam, Mia membuatkan bubur dan membawanya. Ia merasa kasihan melihatnya sakit sendirian. Sentuhan Mia yang meletakkan tangan di dahinya, untuk memeriksa suhu tubuhnya hati-hati tapi hangat. Mas Joni berkaca-kaca karena sentuhan itu. Itu adalah perawatan yang ia terima setelah 15 tahun. Tapi ia tak menangis. Ia hanya berkata, terima kasih, sungguh terima kasih. Begitulah keduanya perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan, semakin dekat. Bukan kekasih, bukan suami istri, melainkan hanya orang yang memahami kesepian satu sama lain. Orang yang nyaman untuk bersama. Musim kemarau akan datang. Punggung Mas Joni mulai sakit lagi. Itu karena ia terlalu memaksakan diri bekerja di bengkel. Ia harus pergi ke rumah sakit, tapi ia merasa enggan sendirian. Ia dengan hati-hati meminta Mia, apakah ia bisa menemaninya. Mia mengangguk seolah itu hal yang biasa. Ia menemaninya ke rumah sakit, menerima resep, dan pergi ke apotek bersama. Kalau pergi sendiri kan tidak enak.
Kata-kata Mia membuat hati Mas Joni terharu. Ia bertanya-tanya, apakah ada orang yang mengkhawatirkannya seperti ini? Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Sari berjalan dari arah berlawanan. Wajah Sari terlihat rumit melihat ibunya memegang lengan ayahnya dan berjalan. Sari ragu sejenak, lalu mendekat. Mas Joni tegang, tapi ekspresi Sari berbeda dari sebelumnya. Masih ada kewaspadaan, tapi permusuhan yang tajam telah menghilang. Kalau ibu bisa tersenyum, saya tidak apa-apa. Sari berlalu setelah mengucapkan kalimat singkat itu. Mata Mas Joni berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Karena ia merasakan adanya niat untuk memahami, jika bukan memaafkan. Mia juga terkejut dengan perubahan putrinya. Ia merasa Sari sedikit demi sedikit mulai membuka hatinya. Perjalanan masih panjang, tapi harapan mulai terlihat. Malam itu, Mas Joni dan Mia makan malam di restoran yang tenang. Pembicaraan tentang Sari muncul. Mas Joni masih takut untuk mendekati putrinya. Karena kekosongan 15 tahun terlalu besar. Mia mengatakan bahwa butuh waktu dan tidak boleh terburu-buru. Mas Joni juga tahu bahwa Sari akan mengerti seiring berjalannya waktu, bahwa ia tidak boleh terburu-buru. Setelah selesai makan, Mas Joni dengan hati-hati berkata, meskipun kita tidak bisa kembali seperti dulu, mari kita menjadi sumber kenyamanan bagi satu sama lain. Seperti teman, seperti pasangan hidup. Mia juga mengangguk. Itu adalah yang terbaik untuk saat ini, katanya. Jangan terpaku pada masa lalu, mari kita hidup bersama di masa sekarang. Begitulah keduanya membangun hubungan baru. Itu bukan cinta yang membara, tapi kehangatan yang lembut. Kehangatan yang dibagikan oleh orang-orang yang memahami rasa sakit satu sama lain. Musim kemarau berlalu dan musim hujan tiba. Dan kemudian musim kemarau datang lagi. 6 bulan telah berlalu. Mas Joni dan Mia masih menjaga hubungan yang hati-hati, tapi ada perubahan-perubahan kecil di antaranya. Sabtu pagi, keduanya bertemu di pasar lingkungan. Sekarang, berbelanja bersama setiap akhir pekan sudah menjadi rutinitas alami. Saat Mia memilih sayuran, Mas Joni menunggu di sampingnya sambil memegang keranjang belanja. Ini sayur kangkung baru, ya. Mia berkata sambil mengangkat kangkung. Mas Joni tersenyum dan mengangguk. Ia menyukai kedamaian yang diberikan oleh percakapan kecil seperti itu. Rutinitas yang dulu dianggap biasa 15 tahun yang lalu kini terasa istimewa. Penampilan keduanya yang berbelanja berbagai macam barang di pasar benar-benar seperti pasangan suami istri. Wanita di toko ikan bertanya, apakah mereka suami istri? Mia malu-malu melambaikan tangan dan berkata bukan, tapi wajahnya memerah. Hubungannya dengan Sari juga sedikit membaik. Meskipun ia masih belum memanggilnya ayah, kadang-kadang mereka saling menyapa singkat ketika bertemu di warung ibunya. 6 bulan telah sedikit demi sedikit membuka hati Sari. Saat itu, ponsel berdering. Saat Mia mengangkat telepon, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Setelah menutup telepon, Mia menatap Mas Joni. Matanya berkaca-kaca. Sari akan menikah. Jantung Mas Joni berdebar kencang. Pernikahan putrinya. Berita yang seharusnya ia ketahui sebagai seorang ayah, kini ia dengar seperti ini. Mia melanjutkan dengan hati-hati. Katanya Sari memberitahu ibunya dulu, dan beberapa hari lagi, ia akan menghubungi ayahnya sendiri. Mas Joni mengangguk, ia akan menunggu. Sampai Sari siap. Seminggu kemudian, telepon dari Sari datang. Mas Joni mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Suara Sari juga bergetar. Saya akan menikah bulan depan. Iya. Selamat Sari. Hening sejenak. Lalu Sari berkata, ayah juga akan datang, kan? Mas Joni tidak bisa menjawab karena tenggorokannya tercekat. Setelah 15 tahun, putrinya memanggilnya ayah. Ia berhasil menenangkan suaranya dan menjawab, tentu, aku pasti datang. Terima kasih, Sari. Setelah menutup telepon, Mas Joni menangis cukup lama. Mia dengan tenang menepuk punggungnya di sampingnya. Hari pernikahan semakin dekat. Mas Joni membeli baju batik baru. Di depan cermin, tangannya gemetar saat mengenakan baju batik. Ayah yang menghadiri pernikahan putrinya. Itu adalah hal yang wajar,
Tapi bagi Mas Joni itu seperti keajaiban. Saat tiba di tempat pernikahan, Sari keluar dari ruang tunggu dan menyambutnya. Gaun kebaya pengantin yang dikenakan putrinya membuat Mas Joni terengah-engah. Kapan ia menjadi pengantin yang begitu cantik? Ayah, terima kasih sudah datang. Sari mendekat dan berkata dengan hati-hati. Mas Joni hanya mengangguk. Ia merasa akan menangis jika bicara. Ayah bersedia mendampingi saya di pelaminan? Tawaran Sari membuat Mas Joni terkejut. Ia bertanya-tanya apakah ia pantas. Tapi melihat mata tulus Sari, ia mengangguk. Pernikahan dimulai dan Mas Joni dan Sari bersama-sama menuju pelaminan. Semua tamu terfokus pada mereka. Kaki Mas Joni gemetar, tapi momen berjalan bersama putrinya terasa seperti mimpi. Saat menyerahkan putrinya kepada pengantin pria, Mas Joni memegang erat tangan Sari. Sari juga menggenggam erat tangan ayahnya. Tanpa kata, hati mereka saling tersampaikan. Itu adalah momen pengampunan, rekonsiliasi, dan awal yang baru. Di resepsi, Mas Joni dan Mia duduk bersebelahan. Mereka bukan suami istri, tapi mereka ada di sana sebagai orang tua Sari. Setiap kali tamu mengucapkan selamat, mereka tersenyum canggung, tapi hati mereka hangat. Saat pengantin baru memberi hormat kepada orang tua, Sari berdiri di depan Mas Joni dan Mia, lalu ia membungkuk dalam-dalam. Ibu, ayah, terima kasih. Aku sayang kalian. Pada satu kata itu, Mia menangis. Mas Joni juga tak bisa menahan air matanya. Rasa sakit 15 tahun seolah-olah mencair di momen ini. Setelah pernikahan selesai, dalam perjalanan pulang, keduanya berjalan tanpa bicara untuk waktu yang lama. Emosi terlalu meluap untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mia yang pertama membuka suara. Kamu sudah berusaha keras. Mas Joni mengangguk. Saling menghibur singkat, tapi itu sudah cukup. Sejak malam itu, hubungan keduanya berubah lagi. Meskipun mereka masih tinggal di rumah masing-masing, makan malam hampir setiap hari mereka lakukan bersama. Mas Joni pergi ke rumah Mia, atau Mia datang ke rumah Mas Joni. Besok mau makan apa? Sayur asem bagaimana? Itu adalah percakapan biasa, tapi bagi keduanya itu istimewa. Merencanakan hari esok bersama. Betapa berharganya hal itu, mereka baru menyadarinya sekarang. Suatu malam, Mas Joni dengan hati-hati berkata, meskipun kita tidak akan menjadi suami istri lagi, mari kita hidup sebagai pasangan hidup. Bukan cinta yang membara seperti saat muda, tapi kehangatan kasih sayang di usia tua, mari kita bersama. Mia tersenyum dan mengangguk, baiklah. Di usia kita sekarang, apa yang perlu dibesar-besarkan? Cukup hidup saling mengandalkan agar tidak kesepian. Pada kata-kata itu, Mas Joni juga tersenyum lega. Di luar jendela, musim hujan turun. Mas Joni dan Mia minum teh sambil melihat hujan di luar jendela. Mereka tak banyak bicara, tapi hanya dengan bersama saja hati mereka terasa nyaman. Keduanya memutuskan untuk menjadi pendamping hidup, bukan kekasih. Mereka memilih kehidupan sehari-hari yang tenang, daripada cinta yang glamor. Pagi hari saling menanyakan kabar, makan bersama saat waktu makan, dan pergi ke rumah sakit bersama saat sakit. Hubungan yang sederhana namun kokoh. Di antara bengkel mobil kecil dan warung lauk di pasar Minggu, Mas Joni dan Mia menjalani kehidupan baru. Terlambat. Tapi dengan cara mereka sendiri, mereka mengisi kekosongan 15 tahun itu secara perlahan, tidak mencoba mengisi semuanya sekaligus. Sari kadang-kadang mengunjungi orang tuanya dari rumah barunya. Ketiganya makan bersama tampak seperti keluarga biasa. 15 tahun adalah waktu yang panjang, tapi mereka perlahan-lahan menjadi keluarga lagi. Adegan terakhir adalah meja makan malam yang biasa. Sayur asem mendidih, dan keduanya duduk berhadapan. Tak ada yang istimewa, tapi di dalamnya ada kehangatan yang telah ditunggu selama 15 tahun. Kami bukan kekasih, tapi pendamping hidup. Terlambat, tapi bersama-sama. Itu sudah cukup. Itu adalah cara cinta yang dipilih Mas Joni dan Mia.